mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ya apa? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rizik Syihab ini memang tidak pantas memang kalau disebut sebagai imam besarnya umat Islam. Yang pantas untuk dia adalah imam besarnya provokator. Jadi ketika dia di Aceh, dia itu ngamuk-ngamuk ya, teriak-teriak meminta rakyat Aceh ini supaya menjajah Indonesia. Apa nggak kurang ajar itu? Dia memprovokasi, membuat narasi supaya orang-orang Aceh ini menjajah Indonesia. Apa nggak kurang ajar? Coba kamu pikirkan saudaraku. Jadi kita duga dia itu pengen menjadikan Aceh sebagai pintu masuk untuk menguasai Indonesia. Jadi dia itu pengen menegakkan Indonesia sebagai negara khilafah, menjadikan sebagai negara khilafah. Jadi dia itu ingin Indonesia bersyariat. Semuanya itulah yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan komplotannya itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rizik Syihab ketika di Aceh memprovokasi warga Aceh. Tentu saja mayoritas warga Aceh tidak mendukung Rizik Syihab, kecuali muhibin-muhibin yang masih tolol dan masih terdoktrin oleh perkataan Rizik Syihab yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya Rizik ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi keturunan Yahudi Askenazi. Rizik meminta warga Aceh agar Aceh menjajah Indonesia. Silakan disimak berikut ini. Amanat yang penting sebelum saya akhiri, saudara, Aceh adalah serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan Islam yang pertama ada di Pelak Aceh, betul? Betul? Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Rizik Syihab ingin mendirikan negara khilafah, ingin mendirikan Indonesia bersyariah, dimulai dari Aceh. Dan kita tahu memang Aceh sudah menerapkan otonomi khusus, ya. Di sana menerapkan syariah. Mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ya apa? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Jadi jelas ya, jangan disalahkan kita kalau kemudian menilai Rizik Syihab memang ingin menjajah Indonesia melalui pintu spiritual, yaitu penjajahan spiritual, menggunakan agama, menggunakan kedok sebagai keturunan Nabi untuk membodohi bangsa Nusantara, khususnya warga Muslim yang kurang ilmu, kurang literasi, dan kebanyakan mereka adalah warga Nahdlatul Ulama. Rizik Syihab selalu ingin ikut campur pada urusan warga Aceh, tapi tidak semua warga Aceh mendukung Rizik Syihab. Coba kalau kemarin saudara Aceh nggak kompak. Kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil. Yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik, itu 4 pulau saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan, betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Mayoritas warga Aceh tentu menolak Rizik Syihab yang selalu bersikap ikut campur urusan warga Aceh. Habib, terutama kepada Habib Razik, ya. Kalian partai kaum Ba'alawi jangan ikut campur permasalahan pribumi Nusantara. Jangan campur tangan kalian. Tidak ada urusan dengan kaum Habib seluruh Nusantara. Ini urusan bangsa kami pribumi. Tidak berurusan dengan kaum Habib. Jadi kalian para Habib Razik dan pengikutnya, muhibinnya, jangan cari muka di hadapan kami. Kalian semua bertobat. Jangan cari muka di hadapan anak bangsa pribumi. Kami tidak suka. Kalian ikut campur tangan. Perkara 4 pulau yang ada di Aceh. Negara Indonesia ini tidak ada jasa keturunan kalian.
apapun terjadi dengan pribumi, kami selesaikan permasalahan antara anak bangsa. Banyak rakyat Aceh yang tertipu dengan keturunan nabi palsu seperti kalian. Jadi masyarakat itu sudah banyak yang tahu bahwa Rizik Syihab itu adalah keturunan nabi palsu. Termasuk Bapak Prabowo Subianto sebenarnya juga sudah tahu tentang Rizik Syihab ini. Rizik adalah sumber terjadinya kegaduhan di negeri kita. Dia adalah kelompok yang terlibat pada pembikin gaduh yang menuntut ijazah Pak Jokowi dan juga menuntut Mas Gibran dimakzulkan. Dalang utama pembuat gaduh yang selama ini disembunyikan namanya pada akhirnya terungkap. Karena salah seorang anggota mereka keceplosan menyebut namanya. Ternyata TPUA, kelompok meresahkan yang serang ijazahnya Pak Jokowi, demo makzulkan Mas Gibran, geruduk UGM, itu pendirinya adalah Habib Rizik. Kemarin Purnawirawan Anakaba juga ngaku kalau usulan pemakzulan itu dari Rizik Syihab. TPUA adalah tim pembela ulama dan aktivis. Dan TPUA itulah yang mempersoalkan ijazahnya Pak Joko Widodo. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua. Waktu itu, ya. Oke. Rizik Syihab terpanggil untuk turun gunung, tampil langsung serang Pak Jokowi. Kita sama-sama tahu kalau ada dorongan dari Rizik diusul pemakzulan Mas Gibran oleh Purnawirawan. Itu diakui sendiri oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Rizik juga dimintai perlindungan oleh Rismon waktu awal-awal Pak Jokowi serius lawan para penyerang dengan melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Selalu ada nama Rizik di belakang ini semua. Saudaraku, banyak orang yakin bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto itu mengetahui sebenarnya oknum-oknum yang ada di balik Rizik Syihab itu ya. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Nah lo, Presiden kita itu tahu tentang persoalan ini karena beliau punya intelijen. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Jadi ada Rizik Syihab di balik kegaduhan di negeri kita. Dan itu Rizik adalah sangat sakit hati dendam kepada Bapak Joko Widodo. Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya. Macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Jadi Rizik itu membuat kegaduhan karena dia sangat sakit hati kepada Bapak Joko Widodo ya. Dia benar-benar pengen membalas dendam kepada Bapak Joko Widodo. Tapi tentu masyarakat tidak mendukung Rizik Syihab dan dia semuanya mencaci Rizik. Sekarang rakyat Indonesia semua tahu bahwasannya Rizik Syihab dan keluarganya, menantunya, juga gerombolan Baklawi itu nyata-nyata provokator, tukang adu domba, mengatasnamakan agama, provokator, berkedok ulama untuk memecah belah bangsa. Maka dalam kesempatan ini Bapak Presiden yang saya muliakan, kasih ketegasan, pulangkan mereka, pulangkan. Ini suara dari rakyat Indonesia yang paling bawah. Terima kasih. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Takbir! Presiden goblok dan Menteri Agamanya saudara sesat, kurang ajar.